Assalamualaikum sahabat FKLSN. Salam literasi, ayo membaca. Nama saya Kalisa Nada Fitra dari SMP IT Mutiara. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Batu Menangis, karya M. B. Rahimsyah. Dahulu kala di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Tak ada yang tahu mengapa janda ini hidup bersama anaknya di lereng sebuah bukit yang terpencil jauh dari keramaian. Janda itu bernama Mak Dasa dan anak gadisnya bernama Jelita. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil sederhana. Rumah itu adalah peninggalan suami Mak Dasa yang meninggal sejak Jelita berumur 1 tahun. Suami Mak Dasa memang sengaja membuat sendiri rumah itu dengan ukuran kecil namun bersih. Bertahun-tahun mereka berumah tangga, namun belum dikaruniai anak. Ketika hampir berusia lanjut, justru mereka dikaruniai anak yang kemudian dinamakan Jelita. Ia disebut Jelita karena memang wajahnya memang sangat cantik sekali. Jelita menjadi anak kesayangan ibunya. Demi cinta kasihnya pada sang anak, Mak Dasa walau sudah agak tua tapi rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa pekerjaan Mak Dasa? Ia hanya seorang perempuan biasa, tidak mempunyai keahlian apa-apa. Maka kerjanya hanya mencari kayu bakar ke hutan, kemudian dijual ke perkampungan. Ia juga merawat belasan pohon pisang bekas peninggalan suaminya. Namun pohon pisang itu tidak berbuah setiap saat. Jika pohon pisang itu berbuah, ia akan mengambil dan menjualnya ke perkampungan yang jaraknya puluhan kilometer dari tempat tinggalnya. Namun ia tidak pernah mengeluh. Ia sayang pada anaknya. Segalanya ia korbankan untuk anaknya. Cucuran keringat dan air mata adalah hal biasa. Apalagi jika anaknya yang masih kecil itu sakit. Ia akan bekerja mati-matian untuk membeli obat demi kesembuhan anaknya. Hari demi hari berlalu. Si Jelita bertambah dewasa. Sementara si janda bertambah tua. Tapi sayang sekali, si Jelita yang sangat dikasih oleh ibunya itu berkelakuan buruk. Pohon pisang yang jumlahnya 16 batang tak pernah ditengoknya. Angin yang membawa debu dan daun-daun ke dalam rumah, ia biarkan saja. Jangankan halaman rumah, dinding dan lantai kamarnya sendiri dia tak mau membersihkan. Dia selalu menunggu ibunya turun tangan. Mak Dasa yang sudah bekerja keras seharian itu masih harus memasak, membersihkan rumah, dan membersihkan kamar anaknya. Gadis itu memang amat pemalas. Tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan. Tanpa memperdulikan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, Jelita berkata pada ibunya, "Mak, hari ini engkau harus belikan aku baju yang baru dan indah," kata Jelita. "Loh, bajumu kan sudah banyak. Masih banyak yang baru juga." "Alah, jangan banyak cakap.
Bajuku memang bagus, tapi sudah ketinggalan zaman. Aku ingin model yang baru. Tapi nak, ibu tidak punya uang yang cukup untuk membelikanmu baju yang baru lagi. Bukankah sudah sebulan yang lalu sudah kubelikan baju yang baru dan cukup mahal untukmu? Mak sayang apa tidak sama aku? Anakku jelita, kukorbankan segalanya demi rasa sayang kepadamu. Mengapa kau bertanya seperti itu? Kalau mak sayang, turuti kemauanku. Tak bisa Mak Dasah menolak putri kesayangannya itu. Akhirnya Mak Dasah mengambil semua simpanan uangnya dan esok harinya mereka berangkat ke pasar yang jaraknya sangat jauh dari rumah mereka. Sebenarnya uang simpanan itu digunakan untuk keperluan-keperluan mendesak seperti saat jelita sakit, kekurangan bahan makanan, dan lain-lain. Letak pasar desa amat jauh sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang sangat bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang di desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona dengan kecantikan jelita, terutama para pemuda desa yang tak henti-hentinya memandang kecantikannya. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, orang sangat terbingung-bingung karena keadaannya sangat kontras. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Aneh sekali, si gadis wajah sangat cantik dan pakaiannya luar biasa indahnya. Tapi wanita di belakangnya berpakaian gumal dan bertambal-tambalan. Iya, mengapa wanita itu berjalan di belakang si gadis? Padahal wajahnya sangat cantik sekali dan mirip dengan si gadis. Tidak mungkin wanita tua itu pembantunya. Kawan, jangan berburuk sangka. Siapa tahu wanita itu memang pembantunya si gadis. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada si gadis itu. Hai gadis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Namun apa jawaban jelita? Bukan, katanya dengan angkuh. Ia adalah pembantu. Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, datang lagi pemuda tampan yang bertanya kepada anak gadis itu. Hai gadis manis, siapa namamu? Oh abang, namaku Jelita. Cocok benar dengan orangnya. Kenapa bang? Kata Jelita. Wajahmu juga cantik Jelita. Apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Bukan. Jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. Ia adalah budakku. Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Ia jawabannya sebenarnya itu malu banget.
Ia malu mengakui Mak Dasah sebagai ibunya. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka itu, si ibu masih dapat menahan diri. Ketika berjalan di tempat yang sepi, Mak Dasah bertanya kepada Jelita, "Anakku, mengapa kau menyebutku pembantumu?" "Ibu, tenang saja. Ini hanya sekedar berpura-pura. Aku tidak bersungguh-sungguh menganggap ibu sebagai pembantuku. Tapi sudah tiga kali ini kau menyebutku sebagai pembantumu. Aku tak ingin kau melakukannya lagi." "Ah, ibu, ini kan hanya pura-pura." Mereka meneruskan perjalanan. Hingga suatu ketika ada seorang pemuda yang sangat tampan datang mendekati si Jelita. "Hai cantik, siapa namamu?" "Namaku Jelita." "Serasi benar dengan wajahmu, cantik Jelita. Apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Bukan. Jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Dia adalah budakku." Mak Dasah masih bisa menahan diri. Ia mencoba memperingatkan anaknya lagi. Namun tak seberapa lama kemudian mereka bertemu lagi dengan seorang pemuda tampan. Jelita kembali menyebut ibunya sebagai pembantunya. Sesungguhnya ia malu sekali mengakui Mak Dasah sebagai ibunya. Kini Mak Dasah tak bisa menahan diri lagi. "Jelita anakku, kau sungguh kelewat batas. Kau durhaka berkali-kali menyebutku sebagai pembantumu. Padahal aku yang merawat dan membesarkanmu sejak kecil. Teganya kau berbuat seperti itu." "Emak, kenapa Emak marah? Percayalah, ini hanya sekedar sandiwara. Nanti setelah pulang dari pasar, Emak harus beli baju yang bagus dan baru." "Jika bertemu dengan pemuda tampan, maka aku akan mengakui Emak." "Tidak, kau terlalu menyakitkan hatiku. Bagaimanapun keadaan Emak, seharusnya kau mau mengakuiku sebagai ibumu. Nanti Mak, kalau sudah beli baju yang baru dan indah." Sang ibu tak bisa menahan diri lagi. Dia tak mau lagi berdebat dengan anaknya yang durhaka itu dan berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba sendiri menghina hamba sebagai pembantunya. Ia memperlakukan hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak ini. Hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu memohon kepada ibunya. "Oh ibu, ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu ini." Anak gadis itu terus meratap, menangis, memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, orang yang melihatnya pun masih bisa melihat bahwa kedua matanya masih meneteskan air mata, seperti seorang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan dari ibunya itu disebut batu menangis. Demikianlah cerita batu menangis. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya melalui komen,
subscribe, like, dan share video ini ke semua keluarga, teman, dan sahabat yang kamu kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.